Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bun, apa kabarnya di awal bulan ini? Sudah gajian belum? Sudah dong ya pastinya. Di video kali ini, saya mau ngajakin Bunda untuk membuat budgeting di awal bulan. Oh iya, sebelumnya saya mau minta maaf karena telat upload video budgeting ini ya Bun. Dikarenakan ada beberapa halangan dan salah satunya adalah tripod saya yang rusak. Sepertinya minta diganti nih Bun. Tahu aja nih tanggal muda. Lepas dari segala hal itu semua, saya harap video budgeting ini bisa bermanfaat dan menginspirasi ya Bun. Dan sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Di video ini saya tidak bermaksud ria maupun menggurui. Saya hanya ingin sharing dan mungkin bisa bermanfaat untuk Bunda semuanya. Karena untuk apa sih saya ria kalau di luar sana masih banyak bunda-bunda yang penghasilannya lebih besar daripada saya. Oh ya, sebelum dimulai mari kita berdoa sejenak ya. Semoga kita selalu diberikan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk budget bulan September ini alhamdulillah ada peningkatan ya Bun ya, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Tapi berhubung HP Pak suami sedang rusak, jadi rencananya bulan ini mau beli HP untuk Pak suami ya Bun. Di sini saya kurangin 1 juta. Soalnya hanya untuk nambah budget HP di sinking fund kami. Jadi sisa bulan ini ada sekitar 3 juta rupiah ya Bun. Alhamdulillah. Di budgeting bulan September ini saya menggunakan metode yang sudah sangat umum ya Bun. Namun metode budgeting ini belum tentu cocok untuk Bunda semuanya. Metode ini adalah metode 50 berbanding 30 dan juga berbanding 20. Di sini dalam bentuk persen ya Bun. Di mana 50% dari 3 juta adalah 1.500.000 dan 30% dari 3 juta adalah 900.000 rupiah. Juga untuk 20% dari 3 juta adalah 600.000 rupiah. Nah, untuk yang 1.500.000 ini saya masukkan ke dalam alokasi living. Sedangkan untuk yang 900.000 ini saya masukkan ke alokasi saving. Dan untuk yang 600.000 saya masukkan ke alokasi wants atau keinginan. Nah sekarang kita buat tabel saving dulu ya Bun. Selain tabel saving jangan lupa untuk membuat tabel living dan juga tabel wants ya Bun. Hampir saya terlewatkan. Oh ya Bun, saya penasaran nih. Biasanya untuk budget saving ini berapa sih yang Bunda sisihkan? Dan alokasinya untuk apa saja? Tolong bantu jawab di kolom komentar ya Bun. Mau berapapun jumlahnya, yang terpenting adalah satu, yaitu konsisten. Dan jangan lupa untuk selalu melakukan budgeting setiap bulannya ya Bun. Karena budgeting ini bisa membantu kita mengontrol pengeluaran, menghentikan kebiasaan boros, dan juga membuat kita lebih mindful sama kondisi keuangan kita sendiri. Dan tentunya nggak akan khawatir dong tentang keuangan. Tapi sekali lagi, rules budgeting tadi belum tentu cocok untuk setiap orang ya Bun. Karena setiap orang punya kondisi yang berbeda. Porsi anggaran yang cocok untuk saya belum tentu juga cocok untuk orang lain. Begitupun sebaliknya. Terus gimana dong budgetingnya? Yang biasa saya lakukan di sini adalah dengan mengurutkan prioritas dari yang terpenting atau yang paling wajib. Misalnya, yang pertama adalah saving. Untuk bagian saving ini saya bagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah dana darurat. Dana darurat ini biasanya saya isi setiap bulannya sebesar 100.000 rupiah. Dana darurat ini bisa dipakai saat suami kena PHK ataupun saat kita membutuhkan biaya untuk berobat, misalnya karena kecelakaan. Jadi dana darurat ini biasanya digunakan pada saat kita sedang tidak baik-baik saja ya Bun. Untuk kategori kedua ada dana tak terduga. Dana tak terduga ini saya juga biasanya ngisi 100.000 per bulan. Sedangkan untuk sinking fund saya juga isi sebesar 100.000 sebulan. Dan alokasi lain adalah untuk logam mulia.
Di sini logam mulia porsinya sangat besar, yaitu sebesar 600.000. Hal ini karena saya mempunyai tujuan dalam logam mulia ini. Saya berharap 5 tahun ke depan saya bisa membeli rumah. Amin, mohon doanya ya. Dan apabila bagian saving sudah aman, sekarang kita beralih ke bagian living ya bun. Di bagian living ini kategorinya sangat banyak ya bun. Dan yang pertama ini biasanya saya tulis belanja bulanan. Belanja bulanan ini biasanya saya menghabiskan Rp350.000. Kemudian untuk belanja mingguan ini biasanya dalam sebulan saya budgetin Rp500.000. Dan yang ketiga ada pulsa internet. Pulsa internet ini biasanya dalam satu bulan saya budgetkan sebesar Rp155.000. Itu adalah pulsa internet saya dan juga Pak suami. Biasanya kami memakai Telkomsel ya bun, jadi bisa lebih hemat gitu. Kemudian untuk kategori selanjutnya ada listrik dan air. Di sini saya budgetkan sebesar Rp45.000. Kenapa sangat kecil? Karena kebetulan kontrakan kami ini masih subsidi ya bun untuk pembayaran listriknya. Jadi masih termasuk hemat. Yang kelima ada galon dan gas. Di sini saya budgetkan sebesar Rp50.000. Karena untuk bagian gas ini entah kenapa walaupun tiap hari masak, itu gasnya tuh tetap awet ya bun. Jadi dia tetap hemat gitu. Dan untuk budget selanjutnya ada bagian iuran RT dan juga sosial. Di sini tiap bulannya rutin 15.000 ya bun. Jadi iuran RT itu ada 10.000, kemudian untuk iuran sosial itu 5.000. Kemudian budget selanjutnya adalah budget bensin. Ini dia nih yang lagi naik. Dan di sini saya anggarkan sebesar 200.000 saja ya bun ya dalam satu bulan. Mudah-mudahan cukup. Amin. Selanjutnya ada anggaran untuk kucing kesayanganku, yaitu pakan dan pasir kucing. Itu biasanya per bulan menghabiskan Rp85.000. Dan budget selanjutnya itu adalah budget eating out. Di sini saya budgetkan sebesar Rp50.000. Kenapa kecil? Soalnya kita lebih senang makan di rumah, jadi lebih terjamin kebersihannya ya bun. Dan budget yang terakhir adalah budget belanja online. Di sini saya budgetkan sebesar Rp50.000 supaya saya nggak terlalu boros ya bun. Apabila ditotal secara keseluruhan maka hasilnya adalah sebesar Rp1.500.000 untuk di bagian living. Sedangkan untuk bagian wants, karena saya sudah menerapkan sinking fund, jadi sebenarnya ini sudah tidak diperlukan, tapi bisa saya ganti dengan uang kontrakan ya bun. Di sini saya ganti dengan uang kontrakan sebesar Rp600.000. Walau sebenarnya saya kontraknya itu per tahun, tapi biasanya saya cicil tiap bulannya di tabungan, biar nggak berat gitu loh bun nantinya. Oke bun, itulah tadi budgeting bulanan ala saya. Bisa ditiru ataupun bisa dimodifikasi ya bun. Karena metode ini belum tentu cocok bagi semua orang. Tapi semoga budgeting ini bisa bermanfaat ya bun. Oh ya, jangan lupa juga untuk selalu mencatat penghasilan tambahan dan alokasi living. Biar kita tahu nih uang kita ini pergi kemana aja. Terus selain itu juga kita bisa tahu dalam sebulan itu kita bisa menghasilkan penghasilan tambahan berapa. Dimana penghasilan tambahan ini lumayan sekali ya untuk membantu kita mewujudkan mimpi-mimpi kita yang lainnya. Untuk mencatat penghasilan tambahan, di sini saya menggunakan metode kalender. Jadi di sini saya mau membuat sebuah kalender bulan September, lalu di setiap tanggalnya nanti kita bisa menuliskan penghasilan tambahan kita per harinya. Biasanya dengan metode ini kita akan menjadi sangat semangat untuk mencari penghasilan tambahan. Kita juga bisa mengetahui apakah penghasilan tambahan hari ini lebih baik daripada penghasilan kemarin. Selain itu juga apakah penghasilan tambahan di minggu ini lebih baik daripada penghasilan tambahan di minggu kemarin. Apabila lebih buruk itu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi ya bun, karena di sini terpampang jelas nilainya berapa.
Jadi kita bisa lebih semangat lagi dalam mencari penghasilan tambahan. Jangan lupa juga untuk menuliskan harinya ya Bun. Oh ya, menurut Bunda penghasilan tambahan itu perlu nggak sih? Kalau misalkan perlu, kira-kira penghasilan tambahan Bunda bersumber dari mana nih? Bisnis apa sih yang sedang Bunda kerjain? Tolong bantu share di kolom komentar ya Bun. Biar saya dan juga teman-teman yang lain juga terinspirasi. Kalau untuk bisnis saya pribadi yang biasanya saya jadikan untuk penghasilan tambahan itu sendiri, ada di bisnis tanaman hias berupa kaktus dan sukulen. Buat Bunda yang penasaran atau ingin merawat kaktus dan sukulen, bisa cek link di deskripsi ya Bun. Selain itu juga saya berjualan daster ya Bun. Di sini saya jual daster yang murah-murah. Jadi cocok untuk oleh-oleh maupun untuk dipakai sehari-hari. Mohon bantu doanya agar usaha saya lancar ya Bun. Dan semoga usaha Bunda pun juga lancar. Amin. Dan selain tabel penghasilan tambahan, jangan lupa juga untuk membuat tabel alokasi living agar kita mudah mengecek budget kita pergi kemana aja dan dibelanjakan kapan aja. Jadi kita nggak merasa kalau uang kita itu hanya numpang lewat ya Bun. Untuk tabel alokasi living ini kita bisa bagi ke dalam beberapa kategori ya Bun, sesuai kategori living kita. Di sini saya membagi ke dalam 10 kategori, yaitu ada belanja bulanan, belanja mingguan, pulsa internet, listrik dan air, galon dan gas, iuran RT, bensin, pakan dan pasir kucing, eating out, belanja online, dan lain-lain. Tapi di sini saya bikin 12 kotak ya Bun. Jadi di sini ada tambahannya, yaitu saya tambahkan juga untuk bagian dana darurat dan dana tak terduga. Takut-takut dana darurat dan dana tak terduga itu bisa terpakai di bulan ini. Jadi saya taruh 2 kategori itu di akhir ya Bun. Untuk kolom yang bagian atas saya buat kategori dengan belanja bulanan, pulsa internet, listrik dan air, iuran RT dan SOS, pakan dan pasir kucing, juga belanja online. Duh, suara saya sudah serak nih Bun. Saya ucapkan terima kasih dulu ya buat yang udah klik video ini dan nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya ya. Semoga kebaikan kalian semua dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga video budgeting ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.